Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Akbar, nomor absen 27 dari kelas 1CD3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum masuk penjelasan kasusnya, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Pelanggaran HAM dapat terjadi antara aparat dengan masyarakat dan antar sesama warga masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya pelanggaran HAM, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meski cara yang dilakukan dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya merujuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk kekuasaan lain. Satu di antara contohnya yaitu kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak buruhnya jelas melanggar HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Ada kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Hal ini tentu akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Selanjutnya, yaitu pendekatan HAM. Pendekatan HAM ada 3. Yang pertama, hak hidup layak. Yang kedua, hak sehat. Yang ketiga, hak hidup. Hak hidup sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai hak untuk menuntut agar hidup manusia tetap terjaga atau dirusak, bahkan dihancurkan. Yang kedua, hak untuk hidup. Hak untuk hidup juga berarti seseorang berhak bebas dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan atau menghilangkan hidupnya. Yang ketiga, hak atas kesehatan. Merupakan hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya, dan keluarganya.
Baiklah, saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran HAM yang paling berat di Indonesia, yaitu pemberontakan G30S PKI. Berikut kronologi dari kasus ini. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Hal tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa Letnan Kolonel Untung yang merupakan pasukan khusus pengawal presiden memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Pada tengah malam pergantian Kamis tanggal 30 September 1965 menuju Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari ini diubah menjadi G30S PKI. Mereka menculik dan membunuh para petinggi Angkatan Darat. Selain 6 jenderal yang gugur, ada pula Ajudan Menhamkam Kasat Jenderal Nasution, Letnan 1 Pir Andreas Tandean, dan pengawal wakil Perdana Menteri 2, Leimana Brigadir Polisi Satsui Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan Abdul Haris Nasution. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak dapat diselamatkan. Selanjutnya, tindakan hukum dari kasus ini. Sebagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa, dan sebagiannya lagi dijatuhi hukuman mati. Ketua PKI, DN Aidit, yang dituding merancang gerakan ini bersama Ketua Biro Khusus PKI, Sam Kamaruzman, melarikan diri ke Jawa Tengah. Namun kemudian bisa ditangkap dan dibunuh. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan peristiwa brutal yang diduga menewaskan lebih dari 500.000 jiwa itu merupakan pelanggaran HAM yang paling berat. Kesembilan pelanggaran HAM itu adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, terus penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan seksual lainnya. Selanjutnya, penganiayaan dan menghilangkan orang secara paksa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, seluruh pelanggaran itu adalah kejahatan hak asasi manusia yang paling berat. Komnas HAM melakukan pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi hampir seluruh wilayah Indonesia. Meski begitu, peristiwa ini tak termasuk genosida. Genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut. Pasalnya, pelaku kejahatan tak menyasar ras, agama, etnis, atau kelompok kebangsaan tertentu. Selanjutnya, solusi agar tidak terjadi pelanggaran HAM terkait kasus ini. Mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebangsaan yang membutuhkan kebersamaan dalam menghadapi tantangan masa kini, maka non-yudisial dilakukan dengan mempertimbangkan frasa sebagai berikut. 1. Tidak ada nuansa saling salah menyalahkan. Yang kedua, tidak lagi menyulut kebencian atau dendam. Yang ketiga, sikap atau keputusan pemerintah dibenarkan oleh hukum dan dalam pelaksananya menimbulkan ekses negatif yang berkepanjangan. Yang keempat, tergambar kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan tragedi tersebut dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, ajakan pemerintah untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi bangsa Indonesia agar di masa depan peristiwa semacam itu tidak terulang lagi. Selanjutnya, upaya agar tidak terjadi pelanggaran HAM.
Yang pertama, pendidikan karakter. HAM lebih mudah ditegakkan karena sudah diberikan pengetahuan sejak dini dan dapat dicegah. Yang kedua, mempelajari HAM. Belajar tentang HAM membuat kita sadar tingginya rasa kemanusiaan dalam HAM. Undang-undang agar tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang ketiga, menegakkan HAM dengan berbuat baik. Bersikap ramah, jujur, dan baik hati dengan sesama, mencerminkan pribadi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keempat, meningkatkan persatuan. Adanya rasa persatuan membuat kita lebih erat dan saling bergandengan dalam menegakkan hak asasi manusia. Sekian pembahasan tentang kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.